pertama kita perkenalkan, sebelumnya Ibu bernama Lukmawati Borwarisona. Ibu mengajar di mata pelajaran tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, semoga anak-anak sekalian boleh nyaman dan tertib belajar dengan Ibu. Jadi sebelumnya Ibu mau perkenalan satu persatu, dimulai dari siswa sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Rahma. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Marisa Aureli. Perkenalkan saya Karyani Afrika Putra. Perkenalkan saya Kenny. Perkenalkan nama saya Desa Guru. Perkenalkan nama saya Elsa. Perkenalkan nama saya Rahmana Paul. Perkenalkan nama saya Diana Fani. Perkenalkan nama saya Adina Ramadhani. Perkenalkan nama saya Maria Simbol. Perkenalkan Ibu, nama saya Karyani Putri Tadewo. Oke, jadi semoga kedepannya kita boleh saling sama-sama nyaman dalam pembelajaran ini ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita akan memulainya dengan doa. Siapa ketua kelasnya? Oke, Kenny, boleh pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Apakah semuanya masuk hari ini? Masuk. Oke, jadi namun sekaligus perkenalan dan lebih mengenal satu sama lain, Ibu mau panggil salah satu namanya. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu akan absen terlebih dahulu satu persatu. Rahel, hadir Bu. Elsa, Desi, hadir Bu. Kelly, Hadir Bu. Karyani, Hadir Bu. Marisa Aulia Febri, hadir Bu. Wirahma, Hadir Bu. Oktaviani, Hadir Bu. Mariana, Hadir Bu. Anggina, Hadir Bu. Diana Belmi. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Jadi boleh tolong bantu Ibu menghidupkan proyektornya ketua kelas. Oke, terima kasih Kenny. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Kongres Pemuda Bu. Tentang Sumpah Pemuda Bu. ya, tentang sumpah pemuda. Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai tentang Kongres Pemuda, yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah agar anak-anak sekalian mengetahui bagaimana kapan terbentuknya Kongres Pemuda dan bagaimana visi dan misi dari Kongres Pemuda tersebut, tujuannya serta pendiri dari Kongres Pemuda tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita masuk pada materi kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Semuanya anak-anak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya apa? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk
Ibu ingin anak-anak sekalian untuk membagi menjadi 3 kelompok. Kita akan mendiskusikan materi kita yaitu tentang Kongres Pemuda. Ayo bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Oke, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Bisa dilihat bahwa di depan ini terdapat 2 gambar yang berhubungan mengenai tentang materi kita. Yang gambar pertama itu mengenai tentang apa? Perbedaan agama. Yang kedua? Jadi, anak-anak sekalian masing-masing kelompok diminta untuk mendeskripsikan apa sih maksud dari kedua gambar ini mengenai tentang materi kita yaitu tentang Kongres Pemuda. Ayo, Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mendeskripsikan kedua gambar tersebut. Video kan Mas, gambarnya itu. Yang kelompok ini ada yang sudah selesai atau ada yang belum dipahami? Kami Yang apa? Gambar satu. Kongres Pemuda kan mencerminkan pemuda yang akan cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu bisa mencerminkan kita saling gotong royong dalam menjaga lingkungan dan saling menghargai dalam perbedaan-perbedaan. Walaupun itu beda agama, suku, kita harus tetap satu. Oke, jadi itu harus dicatat di kertas, lembar, dan nanti masing-masing individu untuk memberikan tanggapannya mengenai kedua gambar ini. Yuk, waktunya selama 10 menit. Atau boleh juga perwakilannya nanti dari masing-masing kelompok. Oke, waktu sudah habis. Apakah masing-masing kelompok sudah selesai? Sudah satu. Oke, siapa dari kelompok siapa yang lebih dulu ingin maju? Aku satu. Oke, dari kelompok Emilia itu menyampaikan apa sih kaitannya dari kedua gambar ini tentang Kongres Pemuda. Ibu yang kelompok kami tentang gambar yang di dalam Kongres itu yang dimana yang gambar pertama ini kan menunjukkan bahwa mereka berbeda tapi mereka berbeda agama tapi mereka bersatu juga. Yang gambar kedua ini gotong royong yang dimana satu tahunnya dengan Kongres itu pemuda zaman dulu juga bersatu untuk membuat Indonesia berbeda. Yang dimana mereka walaupun berbeda suku, agama dan lain-lainnya mereka tetap satu untuk membuat Indonesia merdeka. Oke, beri plus untuk kelompok Herdian ini. Siapa lagi dari kelompok siapa? Kami bukan Dari kelompok Desi. Baik, yang dapat saya simpulkan dari gambar pertama adalah di sini mereka itu berbeda-beda agama, tapi mereka juga melakukan toleransi seperti yang ada pada slide pertama.
yaitu keterangan mereka. Jadi di gambar yang kedua adalah bentuk contoh yang dimana para pemuda yang memiliki bersama dalam membangun dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi dari adik, mereka itu tidak dari satu suku, agama, bahkan dari daerah, mereka itu berbeda-beda daerah, tapi mereka dengan sifat perjalanan mereka mau membangun Indonesia lebih maju. Oke, terima kasih Desi. Berikutnya Desi. Terakhir dari kelompok Kenny, karena Baik Ibu, yang kelompok kami dapat simpulkan yaitu kaitan antara gambar satu ini yaitu perbedaan agama namun tetap satu, yaitu seperti pada kongres yang kita tahu kan diajarkan untuk tetap bersatu. Nah, di sini kami mendapat menyimpulkannya, walaupun kita berbeda agama, ras ataupun budaya, kita akan tetap satu juga dalam menjunjung negara ini. Nah, untuk gambar yang kedua, gotong royong. Kan pada kongres terdapat cinta tanah air. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan para pemuda dapat berkumpul untuk melakukan gotong royong guna melestarikan lingkungan dalam menciptakan negara yang lestari. Oke, terima kasih Kenny. Oke, Anda sekalian. Jadi dari penyampaian masing-masing kelompok sudah mengetahui gambaran umum dari materi kita seperti pada Kongres Pemuda ini. Jadi pastinya di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 11, kita sudah pernah mempelajari tentang Kongres Pemuda. Jadi sekarang kita akan memperdalam mengenai tentang Kongres Pemuda ini, yaitu materinya Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang latar belakang dari Kongres Pemuda. Yang dimana Kongres Pemuda itu adalah suatu atau sebuah peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Dibilang Kongres Pemuda adalah suatu peristiwa penting bagi Indonesia karena di Kongres Pemuda itu mengajarkan para pemuda atau berupa suatu momen yang mengajarkan para pemuda untuk dapat bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian adalah faktor-faktor terselenggaranya Kongres Pemuda ini. Yang pertama yaitu adanya kebangkitan nasional, yang dimana para pemuda pada kebangkitan nasional ini membuat para pemuda sadar betapa pentingnya persatuan bagi seluruh pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada yang faktor kedua, boleh tolong Ani dibaca? Kedua yaitu pengaruh pergerakan nasional di berbagai belahan dunia juga menginspirasi mereka. Selain itu, tindakan penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda semakin menyulut semangat perlawanan. Iya, jadi seperti yang sudah dibaca oleh Ani, bahwasannya pada faktor kedua ini yaitu pengaruh pergerakan nasional itu menginspirasi para pemuda pada saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir, boleh tolong ini dibaca? Terakhir, perbedaan pandangan di antara berbagai organisasi pemuda mendorong mereka untuk mencari titik temu. Hasil yang paling penting dari Kongres Pemuda adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Iya, terima kasih Bu Shirley. Jadi pada faktor terakhir ini yaitu perbedaan pandangan di antara pemuda mendorong mereka untuk mencari titik temu yaitu visi dan misi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka pada saat itu berkumpul untuk membahas tentang visi misi mereka dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Dan yang hasil penting dari Kongres Pemuda ini adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Ada yang ingat Sumpah Pemuda lahir pada tahun berapa?
Nadia nih. 28 Oktober 1928. Oke, terima kasih Yani. Benar sekali. Kalau Kongres itu lahir, Sumpah Pemuda itu lahir pada tahun 1928. Ada yang ingat tanggal dan bulannya? Pada tanggal berapa? Bulan berapa? 28 Oktober. Iya, betul sekali. Pada tanggal 28 Oktober lahirlah Sumpah Pemuda. Lalu Sumpah Pemuda ini menginspirasi banyak pemuda dari berbagai daerah. Kemudian menyatakan bahwa dengan tegas mereka adalah satu nusa, satu bangsa dan satu negara. Kemudian ada dampak dari Kongres Pemuda ini, yang dimana dampak dari Kongres Pemuda ini yaitu yang pertama, lahirnya kesadaran nasional, yang dimana para pemuda pada saat itu membuat suatu Kongres Pemuda ini yaitu memiliki dampak lahirnya kesadaran nasional. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan semangat persatuan di kalangan pemuda. Yang ketiga yaitu terbentuknya identitas nasional. Sumpah Pemuda itu menjadi dasar bagi terbentuknya identitas Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu panitia Kongres Pemuda. Yang pertama yaitu diketuai oleh siapa? Dan diwakili oleh Soekarno. Pada Kongres kedua siapa panitia yang diketuai? Oke, didampingi oleh Kemudian ada hasil dari Kongres Pemuda pertama dan kedua, yaitu hasil yang pertama yaitu cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda pada saat itu. Kemudian yang kedua, selain itu pada tanggal 28 Oktober 1928 itu ketua membacakan keputusan Kongres Pemuda yang memperoleh persetujuan dari para peserta. Kemudian pada tahun 1959 diperingatilah setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Selanjutnya dari materi yang sudah Ibu paparkan, Ibu ingin bertanya kepada masing-masing kelompok atau kelompok siapapun yang ingin memberikan pendapatnya, tanggapannya mengenai apa sih manfaat yang kalian dapat dari materi yang sudah disampaikan. Oke, dari kelompok Nadia nih. Yang kelompok kami dapatkan tentang Kongres Pemuda ini bahwa dulu para pemuda kita sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Sekarang waktunya bagi generasi muda untuk bukan bersatu untuk memajukan negara kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Ini ada lagi yang ingin menambahkan dari kelompok Kelly maupun kelompok Desi. Saya Bu. Oke, Okta. Menurut saya manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran Kongres Pemuda ini, yang dimana Kongres Pemuda ini memiliki dampak dan hasil, yaitu sebuah Sumpah Pemuda yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan sebagai generasi muda kita dituntut untuk memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalis terhadap negara kita. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Okta. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, kepada Nesa. Jadi Bu, manfaat saya pelajari Kongres Pemuda ini yaitu kita semua tahu bahwa perjuangan para pemuda terdahulu tidaklah mudah. Jadi kita sebagai warga saat ini, masyarakat saat ini harus menjaga persatuan supaya tidak terpecah belah lagi Bu. Sudah Nesa? Oke, terima kasih Nesa. Ya, jadi dari
tanggapan yang sudah diberikan oleh anak-anak sekalian bahwasannya sudah memahami materi tentang Kongres Pemuda ini. Oke, jadi Ibu tadi sudah menyampaikan seputar tentang materi kita yaitu Kongres Pemuda. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai anak-anak sekalian paham atau tidak mengenai materi kita, jadi Ibu akan bermain games dengan kalian yaitu tentang kahur. Ibu sudah bagikan linknya kepada Heriani, boleh tolong bagikan kepada teman-temannya. Belum masuk. Ingat 22 3. Sudah masuk semua? Belum. Ya. Ya, Bu. Sudah semua? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. Ya, Bu. Oke, siap. Ayo bersiap-siap. Ini kenapa? Next ya. Oke, Bu. Oke, Desi di urutan pertama. Selanjutnya, soalnya ada di depan. Kok lelet, Bu? Sinyalnya kenapa lelet, Bu? Keluar, Bu. Ya, keluar. Keluar, Bu. Bisa, Bu. Ya. Kondisi kedua. Next ya. Aku masuk. Karena dari tadi soalnya itu. Waktu habis. Aku udah ambil B tadi. Aku udah biru tadi, Cok. Aku udah itu. Lanjut, Bu. Ya. Oke, Desi masih di urutan pertama. Terus kan ada dua hal. Aku tahu ya, aku. Aku udah. Aku sekarang lagi sama ya. Belanja tuh. Oke, tangannya negara Belanda. Siapa tadi yang jawab benar ini? Aku. Oke, sekarang Wirauda di posisi pertama. Aku mana, Bu? Aku bilang. Aku tidak. Oke, Ibu. Cici siapa, Bu? Ibu Cici siapa, Bu? Nelsa. Saya, Bu. Lagi, Bu. Ayo cepat dikerjakan waktu 10 menit. Ya, Bu.
kemudian juga tetap relevan hingga saat ini dan menjadi dasar persatuan dan kesatuan para pemuda serta bangsa Indonesia. Oke, jadi